Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Nuryantian, STB 083 2018 0060, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Kegiatan manajemen produksi tidak hanya menyangkut pemrosesan, tetapi lebih luas mencakup organisasi atau orang yang melaksanakan kegiatan yang menunjang proses produksi. Maka istilah manajemen produksi dipandang lebih luas, yaitu mencakup seluruh kegiatan dalam sistem produksi dalam perekonomian. Sistem produksi mempunyai unsur-unsur yaitu masukan, pentransformasian, dan keluaran. Pemahaman mengenai manajemen produksi dan operasi akan memiliki manfaat yang besar terhadap proses produksi. Dengan metode CPM, hasil analisis dari metode PERT akan digunakan untuk penyusunan jadwal semua kegiatan seperti perkiraan biaya minimum untuk proyek yang waktu penyelesaiannya diinginkan untuk dipercepat. Penyusunan jadwal tercepat atau terlambat untuk memulai kegiatan tertentu. Dalam makalah ini akan diberikan secara berurutan prosedur dari metode PERT untuk mendapatkan jalur maksimum dari waktu kegiatan proyek, sekaligus menandai kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian lebih besar dikarenakan peluang untuk ditepati jadwalnya kecil. Rumusan masalah yang pertama, berapa tingkat produksi, penggilingan, dan pendapatan yang diperoleh di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Yang kedua, bagaimana proses produksi dan sistem penggilingan padi bergerak di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Dan yang ketiga, bagaimana sistem pemasaran penggilingan padi tetap di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Tujuan praktek lapang yang pertama, mengetahui tingkat produksi penggilingan padi di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Yang kedua, mengetahui proses produksi penggilingan padi di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Yang ketiga, mengetahui sistem penggilingan padi di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Yang keempat, mengetahui pendapatan yang diperoleh penggilingan padi di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Konsep manajemen dilihat dari asal katanya, kata manajemen atau manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata Italia, yang kurang lebih berarti menangani atau to handle. Manajemen yang diungkapkan GRTRI merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Konsep produksi. Proses diartikan sebagai suatu cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber atau tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jenis-jenis proses produksi ada berbagai macam bila ditinjau dari berbagai segi. Proses produksi dilihat dari umumnya terbagi menjadi proses kimiawi, proses perubahan bentuk, proses assembly, proses transportasi, dan proses penciptaan jasa-jasa administrasi. Konsep pengolahan produksi. Dalam usaha agribisnis pertanian, kegiatan pemasaran berperan sebagai pembuka jalan bagi produk untuk sampai ke pasar. Bila kegiatan ini terhambat, produksi akan tersendat-sendat memasuki pasar. Padahal produk dari usaha agribisnis pertanian mempunyai sifat yang mudah sekali rusak atau tidak tahan lama. Berkaitan dengan kegiatan pemasaran, yang perlu dilakukan oleh pengusaha agribisnis pertanian adalah memahami tentang studi pemasaran, memperkirakan jumlah produksi, mempersiapkan produk, menentukan harga jual, menentukan distribusi, dan menentukan kebijakan promosi. Konsep biaya. Biaya adalah hal yang pasti akan kita keluarkan dalam sebuah aktivitas operasional. Biaya atau cost adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan akan membawa manfaat sekarang atau masa depan bagi organisasi. Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya.
Adapun tujuan memperoleh informasi biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Tujuan lain mengapa kita harus memahami konsep dan definisi biaya karena ada beberapa istilah yang menyerupai biaya dalam konteks kos. Ada pula beban dan kerugian. Keduanya juga merupakan pengorbanan sumber ekonomi, namun untuk lebih jelasnya dipilah kembali bahwa beban adalah bagian dari kos, sedangkan kerugian adalah pengorbanan sumber daya namun tidak menghasilkan pendapatan atau tidak mencapai tujuan yang ingin dicapai atau organisasi atau perusahaan. Konsep pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibandingkan keuntungan yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pendapatan juga hasil kerja usaha dan sebagainya. Pendapatan merupakan penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan bertambahnya modal namun bukan dikarenakan penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang, namun melainkan melalui penjualan barang dan atau jasa terhadap pihak lain. Sebab pendapatan tersebut bisa dikatakan sebagai kontra prestasi yang didapatkan atau jasa-jasa yang sudah diberikan kepada pihak lain. Metode praktik lapang. Yang pertama, lokasi praktik lapang. Yang kedua, metode pelaksanaan praktik lapang. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang keempat, metode analisis data. Keadaan umum praktik lapang. Secara geografis, wilayah desa Pamentengan merupakan ibu kota Kecamatan Bajeng. Jarak kurang lebih 9 km dari pusat ibu kota Kabupaten Goa, sekitar 30 km dari pusat ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan ini dapat dicapai dengan menggunakan roda 2 maupun roda 4 dan kurang lebih 2 jam dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan 46 menit dari ibu kota Kabupaten Goa. Letak Pamentengan berada dengan ketinggian 500 sampai 999 dpl. Letak batas sebelah utara Desa Kelurahan Panjojo, sebelah selatan Panjangkalang, sebelah barat Parakate, dan sebelah timur Paranreo. Keadaan penduduk. Penduduk Desa Pamentengan berjumlah kurang lebih 3.108 jumlah rumah tangga struktur penduduk umur di Desa Pamentengan dan sebagian besar tergolong dalam kelompok usia produktif dalam kurung 15 sampai 64 tahun. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang tergolong yang tidak produktif dalam kurung 0 sampai 15 tahun. Rumah tangga di Desa Pamentengan menggunakan sumber air minum yang digunakan terdiri dari 45 sumber perigi dan 600 mata air sungai. Rumah penduduk kebanyakan rumah panggung dan berlantai satu. Berdasarkan agama, penduduk Desa Pamentengan 100% menganut agama Islam. Kerapatan rumah penduduk dengan penduduk lain sangat renggang dengan penduduk lain. Struktur penduduk berdasarkan mata pencarian sangat bervariasi, terdiri atas pertanian, ternak, pedagang, dan terdapat pasar umum. Sumber daya manusia yang dimiliki Desa Pamentengan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki sebanyak 2.554, perempuan sebanyak 2.561. Adapun menurut pendidikan strata, yang pertama, diploma atau sarjana sebanyak 372. Yang kedua, SLTA sederajat sebanyak 1.384. Yang ketiga, SMP sederajat sebanyak 1.462. Yang keempat, SD sederajat sebanyak 1.415. Yang kelima, TK sebanyak 70. Yang keenam, tidak sekolah sebanyak 404. Adapun kesimpulan dari praktik lapang di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa adalah penggilingan beras di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa dapat memproduksi 840 kg setiap hari. Proses produksi penggilingan beras di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa yaitu dimulai dengan mengeringkan, kemudian merontokkan. Setelah merontokkan beras, dipisahkan menurut kelompoknya yaitu beras
dan beras kepala sebagai mutu terbaik, beras patah sebagai mutu kedua, dan beras menir sebagai mutu ketiga. Sistem pemasaran penggilingan beras di Desa Pamentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, yaitu hasil penggilingan beras dijual kepada pedagang atau pedagang yang datang ke tempat penggilingan untuk membeli hasil penggilingan beras tersebut. Adapun saran dari saya yaitu sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan kondisi penduduk yang ada di desa tersebut, terutama dalam pengembangan usaha penggilingan baik terhadap petani maupun masyarakat pengusaha penggilingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.